Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah hari ini. Bimbing kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat yang pertama. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca firman-Mu, berkati kami agar dapat mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang berbunyi, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ
Tidak akan ada singa, binatang buas, tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Nah, anak-anakku, kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan kita saat ini yang tadi terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 dengan tema pembelajaran kita sukacita dan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Nah, bacaan kita dari Yesaya 35 ini merupakan bagian pertama atau disebut dengan proto Yesaya. Kita tahu kan bahwa ada 3 bagian dari kitab Yesaya ini. Yang pertama proto Yesaya, yang kedua deutro, dan yang ketiga adalah trito. Nah, perikop pembacaan kita pada saat ini dilatar belakangi dengan penghukuman Tuhan atas Israel, Yehuda, Samaria, dan Yerusalem. Akibat dosa dan pemberontakan yang mereka lakukan, maka di sini dikatakan atau dikisahkan bahwa mereka dianggap sebagai satu padang gurun dan padang kering, di mana akibat dosa mereka tidak ada lagi kehidupan. Dan mereka dihukum oleh Tuhan melalui Asyur. Tetapi di sini Yesaya juga mau mengatakan bahwa di dalam keadaan demikian pun tetap ada Tuhan yang mengasihi umatnya. Keadilan dan kasih Tuhan dinyatakan, kadangkala dinyatakan di dalam melalui penghukuman. Tetapi umat pun harus mengakui dosa agar mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Nabi Yesaya mengumandangkan atau mengingatkan atau memberi peringatan kepada umat akan ada pemulihan di dalam keadaan yang mereka sedang alami saat itu. Bacaan kita, kalau kita baca dari pasal 35, ya, perikop dikatakan di sini bahwa keselamatan bagi umat Tuhan. Pada ayat 1 sampai dengan 3 di situ dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar dan seterusnya dikatakan bahwa di situ akan ada pemulihan. Apa yang tadinya menjadi kering atau menjadi layu, ketika pemulihan itu hadir maka semua akan bersorak-sorai. Demikianlah Tuhan selalu hadir di dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, adik-adikku yang terkasih atau anak-anakku yang mama sayangi, ya, hidup di dalam pengharapan. Ya, kalian tentu sudah pahami semua atau ada yang belum paham apa itu pengharapan. Ya, Yesaya datang dengan nubuatan bahwa ada pengharapan ke depan, ada pemulihan akan terjadi bagi umat Israel. Atau khususnya pada saat ini dalam kehidupan umat Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Allah, yang menyerahkan seluruh kehidupannya, yang berpengharapan kepada Tuhan, itu ada pemulihan yang akan terjadi. Mereka dikatakan pada ayat selanjutnya, ya, kalau kita baca pada ayat yang kelima, di situ dikatakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6, pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ya, digambarkan bahwa orang buta akan celik. Jadi apa kegelapan yang sedang dihadapi itu akan terbuka. Ya, semua akan bersorak-sorai ketika pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Kita tahu anak-anakku bahwa akibat dosa dan pemberontakan manusia dapat membuat
manusia itu jauh dari Tuhan. Ketika umat Tuhan atau manusia itu jauh dari Tuhan, maka tentunya ia akan mengalami hidup yang tanpa pengharapan. Tidak akan ada, kita tidak tahu apa makna dari hidup ini dan apa tujuan hidup ini. Sehingga tentunya kehidupan kita akan berujung kepada kesia-siaan hidup. Ya, di sini mau dikatakan bahwa menjauh dari Tuhan itu kehidupan kita akan sia-sia. Ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka tentunya kita tidak akan punya pengharapan hidup. Sebagai manusia kita membutuhkan kehadiran Tuhan setiap waktu di dalam setiap langkah hidup kita. Olehnya itu kita harus membuka hati kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan hadir, selalu hadir dan menuntun kehidupan kita. Tuhan yang menguasai hidup kita dan Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kehidupan kita. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan ini, maka ada kasih dan pengampunan. Ya, itu yang harus kita catat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka akan ada kasih dan pengampunan. Ada penebusan, ada pemulihan, ada sukacita, dan juga damai sejahtera. Walaupun kita tahu bahwa kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Ketika kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita, tentunya Roh Kudus Tuhan yang berkarya. Dia akan memberikan kehidupan yang kekal dan sempurna kepada kita, umat manusia. Sekarang Mama mau tanya kepada kalian, pernahkah kalian merasakan dalam hidup kalian bahwa ketika ada satu persoalan yang kalian hadapi, kalian merasa kering, kalian merasa berada di tengah padang gurun di dalam persoalan kehidupan kita. Pernahkah kalian merasakan bahwa even saya sudah berdoa, saya sudah bertekun, mungkin saya sudah setia kepada Tuhan, tetapi kok Tuhan tidak jawab akan doa kita? Kok kita masih ada di dalam persoalan hidup itu? Pernahkah kalian rasakan? Ya. Tentunya setiap kita mungkin ya pernah merasakan hal yang seperti itu. Nah, itulah pengharapan anak-anakku. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh ketika berada di dalam situasi seperti itu, malah kita lebih menjauhkan diri kita. Karena kita menganggap Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetap setia, tetap bertekun. Jangan lupa harus mohon pengampunan dulu. Dan di dalam kesetiaan dan ketekunan kita, maka Tuhan akan memberikan kita pemulihan. Kadang-kadang apa yang kita harapkan itu tidak menjadi satu kenyataan. Tetapi apa kenyataan hidup yang Tuhan beri, itulah yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Anak-anakku yang terkasih, sekian bulan lamanya kita sekarang berada di sedikit lagi kita akan berada di penghujung tahun ini. Tanpa kita sadari, sudah beberapa bulan lamanya kita beribadah, kita hanya beribadah secara virtual. Besar kerinduan kakak-kakak layan, mama juga tentunya untuk selalu boleh berjumpa dengan kalian. Ya. Begitu banyak perubahan yang terjadi, baik tentunya secara fisik ya. Ketika mama berjumpa dengan kalian, beberapa anak ternyata mereka sudah semakin cantik, semakin ganteng, semakin dewasa. Benar kan? Ya, mama terkejut melihat perubahan yang terjadi, tetapi itulah yang kita alami selama beberapa bulan ini. Tetapi satu hal yang harus kita ingat dalam hidup ini, kita tetap harus hidup di dalam pengharapan. Kita bermohon tetap di dalam kesetiaan dan ketekunan diri kita untuk meminta Tuhan memulihkan keadaan ini. Di tengah situasi ini kita tetap bersorak-sorai. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa pandemi ini akan berlalu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita percaya sebagai anak-anak Tuhan kita senantiasa berada di dalam perlindungan. Roh Kudus menjaga kita, menjaga kalian semua. Puji Tuhan, mama melihat kalian
bertambah hari menjadi anak-anak yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena kalian juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian. Nah, anak-anakku yang terkasih, marilah di dalam kehidupan kita menyatakan kesediaan kita untuk menjadi pribadi yang selalu setia. Pribadi yang selalu tetap bersuka cita karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tetap mengandalkan Dia. Kita tetap berjalan, memohon Tuhan senantiasa berjalan dengan kita untuk menjaga dan memelihara kehidupan kalian. Jadilah anak-anak teruna yang membanggakan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Nah, anak-anakku, kita masuk di dalam syafaat kita bersama. Tetapi sebelumnya Mama ingatkan kembali bahwa mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Ya, kita selalu mengingat bahwa ketika kita bersyafaat, maka disitulah kita mengalami perjumpaan yang lebih lagi bersama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji dan sembah Diko di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa kami boleh menerima anugerah Tuhan, nafas kehidupan, bahkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Karena hidup kami senantiasa berada di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk seminggu yang boleh kami lewati. Dan terima kasih untuk kesetiaan dan ketekunan yang senantiasa Tuhan beri bagi adik-adik atau anak-anak teruna kami yang kami kasihi. Sehingga saat ini mereka boleh berada di dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa Engkau senantiasa memberkati anak-anak teruna hamba Tuhan. Baik yang mungkin saat ini berada bersama dengan orang tua mereka atau mungkin saat ini mereka berada di tempat yang jauh. Tetapi Tuhan kami tetap bermohon Engkau jaga dan pelihara kehidupan setiap anak-anak teruna kami Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia dan anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka. Kami bersehati juga Tuhan mau menyerahkan seluruh kehidupan orang tua mereka Tuhan. Bapa senantiasa jaga, pelihara, Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tutup bungkus mereka bersama dengan kehidupan keluarga mereka, bersama papa, mama, adik, kakak, maupun oma opa, semua yang mereka kasihi senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga kami bersama-sama mendoakan akan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu segala pergolakan yang ada atau persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bertanah air ini Tuhan. Kami mohon Bapa Engkau pulihkan, Engkau berikan sejahtera-Mu bagi pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan biarlah kebaikan-Mu boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bertanah air kami. Khususnya bagi negara yang kami cintai, Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami, gereja Betania. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami Tuhan yang melayani di tengah-tengah persekutuan kami di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Junior Jauhari bersama dengan keluarga yang mereka kasihi, demikian pun bagi Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu bersama dengan keluarga yang mereka kasihi. Bahkan setiap pendeta-pendeta domisili, Tuhan juga memberkati setiap mereka Tuhan. Berikan sukacita damai sejahtera-Mu, berikan kekuatan kesehatan yang berlimpah, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan biarlah tercurah di tengah-tengah kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di tengah persekutuan teruna ini Tuhan. Engkau yang
memilih kami, Engkau yang menilik hati kami. Berikan kami kesetiaan yang selalu boleh ada untuk melayani anak-anak atau adik-adik teruna kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Laurentius yang senantiasa dengan penuh kesetiaan membina kami para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berkati kehidupan bersama dengan keluarga yang Ia kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup kami, sehingga biarlah Tuhan kami diberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Karena kami tahu tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan mampu untuk melakukan pelayanan ini, dan biarlah semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayatnya yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Baiklah anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus adanya senantiasa menyertai dan memberkati adik-adik teruna kami, bahkan kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.